Bro, lu pernah kebayang nggak gimana kalau helikopter legendaris Black Hawk balik lagi, tapi kali ini tanpa pilot, yang bisa dikendalikan bukan oleh tangan, tapi oleh kecerdasan buatan. Nggak ada kokpit, nggak ada jendela, dan bentuk moncongnya yang serem kayak Predator di film Hollywood. Yap, ini bukan film sci-fi, tapi beneran dikerjain sama Lockheed Martin. Namanya U-Hawk, versi masa depan dari Black Hawk yang udah full otonom alias bisa terbang sendiri. Jadi gimana sih wujudnya? Apa bedanya sama MV-75 FLRAA yang juga lagi hype banget? Dan seberapa berbahaya kalau mesin kayak gini beneran dipakai di medan perang? Stay tune. U-Hawk atau secara resmi disebut S-70 UAS lahir dari tangan tim Sikorsky dan Lockheed Martin. Bukan pesawat baru sepenuhnya, tapi hasil transformasi radikal dari UH-60L Black Hawk, helikopter yang sudah menjadi tulang punggung Angkatan Darat Amerika selama puluhan tahun. Namun kali ini mereka punya misi baru, membuat Black Hawk yang tidak membutuhkan pilot sama sekali. Desain ulang dilakukan besar-besaran, semua instrumen kokpit dihapus, jendela ditutup rapat dengan panel komposit, dan bagian depan diganti menjadi pintu clamshell yang bisa terbuka seperti rahang. Tujuannya sederhana tapi revolusioner, menjadikan U-Hawk sebagai platform logistik otonom yang bisa terbang, mendarat, dan mengirim muatan tanpa risiko kehilangan nyawa manusia. Desain dan penampilan. Kalau lo lihat dari depan, U-Hawk punya bentuk moncongnya yang bener-bener kayak Predator. Moncongnya runcing dengan satu sensor optik hijau di tengah, mirip mata tunggal pemburu dari film Predator. Garis bodinya tajam dan stealthy, terbuat dari bahan penyerap radar dan dicat warna abu gelap matte yang nyaris tidak memantulkan cahaya. Bagian ram depan bila terbuka lebar, memungkinkan kendaraan darat tanpa awak atau kontainer logistik masuk dan keluar langsung dari tubuh pesawat. Dan yang paling gila, seluruh sistem kendali pesawat ini bisa dijalankan hanya dengan sebuah tablet militer. Operator cukup memasukkan koordinat dan misi, sementara sistem Matrix Eye dari Sikorsky mengambil alih semua hal lainnya. Dari startup mesin, lepas tandas, navigasi, hingga pendaratan otomatis. Yang bikin banyak analis kagum, U-Hawk dibuat dalam waktu kurang dari 10 bulan. Dari konsep di atas kertas, langsung jadi prototipe fisik yang ditampilkan pertama kali pada AUSA 2025 di Washington DC. Saat ini, versi demonstrator sudah sepenuhnya dirakit, dan rencana uji terbang pertama dijadwalkan tahun 2026. Jadi walau belum benar-benar mengudara secara publik, semua sistem utamanya, dari struktur, sensor, sampai AI control, sudah siap untuk diuji di lapangan. Kapasitas dan kemampuan. Sebagai platform logistik tak berawak, U-Hawk punya kapasitas luar biasa. Bagian kargo diperluas 25% lebih besar dibanding Black Hawk biasa. Ia bisa membawa 4 kontainer JMIC, Joint Modular Intermodal Containers, sekaligus 2 kali lebih banyak dari helikopter aslinya. Muatan eksternal di hook bawah masih bisa mencapai 4.000 kg, setara dengan satu kendaraan lapis baja ringan atau 2 pot misil besar. Lockheed bahkan menguji konsep di mana U-Hawk bisa mengangkut peluncur HIMARS pod atau bahkan melepaskan drone tempur kecil dari dalam fuselage. Dengan daya jelajah sekitar 1.600 mil laut dan kemampuan bertahan di udara sampai 14 jam non-stop, pesawat ini jelas bukan sekedar helikopter biasa. Ia adalah kombinasi antara drone logistik dan pesawat pengintai berdaya tinggi. Teknologi autonomi Matrix. Jantung dari semua kemampuan itu adalah sistem autonomi Matrix, sebuah teknologi AI buatan Sikorsky yang dirancang agar pesawat bisa berpikir seperti pilot manusia. Sistem ini membaca kondisi cuaca, angin, dan medan, mengambil keputusan navigasi secara real-time, dan mampu menghindari halangan seperti gunung, kabel listrik, atau bahkan rudal permukaan. Dengan Matrix, U-Hawk bisa lepas tandas, terbang puluhan kilometer, mengantarkan barang dan kembali ke pangkalan tanpa sentuhan manusia sedikit pun. Komparasi dengan MV-75 FLRAA. Banyak orang membandingkan U-Hawk sama helikopter futuristik lain dari Amerika, yakni MV-75 FLRAA, versi militer dari Bell V-280 Valor. Keduanya memang sama-sama hasil evolusi dari Black Hawk, tapi konsepnya sangat berbeda. U-Hawk adalah robot udara, sebuah helikopter yang dirancang untuk bekerja sendiri, mengambil resiko di medan perang, dan menembus area musuh tanpa pilot. Sementara MV-75 adalah transporter berawak super cepat dengan 2 rotor besar di sayapnya yang bisa berputar dari vertikal ke horizontal.
Ia terbang seperti helikopter saat lepas tandas, tapi melaju secepat pesawat turboprop saat di udara. MV-75 membawa pasukan manusia, U-Hawk membawa logistik atau drone atau robot tanpa manusia. Satu mengutamakan kecepatan dan jangkauan, yang lain mengutamakan kemandirian dan keselamatan. Namun keduanya berbagi DNA yang sama. Mereka mewakili masa depan mobilitas vertikal militer Amerika. Fungsi dan peran operasional. Dalam skenario perang modern, U-Hawk bisa digunakan untuk berbagai misi. Pengiriman amunisi atau suplai ke zona tempur beresiko tinggi, evakuasi medis otomatis tanpa pilot, pengintaian diam-diam di area musuh, bahkan menjadi drone carrier, meluncurkan drone-drone kecil dari tubuhnya sendiri. Karena tak ada awak di dalamnya, komandan bisa mengirim U-Hawk masuk ke wilayah musuh tanpa perlu khawatir kehilangan nyawa manusia. Dan ketika dikombinasikan dengan pesawat seperti MV-75 FLRAA atau Defiant X, U-Hawk bisa menjadi bagian dari sistem besar namanya Manned-Unmanned Teaming, tim udara campuran antara pilot manusia dan mesin otonom. Bayangin, Black Hawk membawa pasukan di atas, sementara U-Hawk tanpa pilot menyusup di bawah, mengirim logistik, mendeteksi ancaman, bahkan meluncurkan serangan pembuka. Tantangan dan masa depan, namun tentu ada tantangan besar di depan. Keamanan cyber menjadi faktor utama. U-Hawk sepenuhnya dikendalikan oleh sistem digital, yang artinya ancaman pertasan atau gangguan sinyal bisa menjadi risiko serius. Selain itu, sistem otonomis kompleks ini harus bisa membedakan antara target musuh, sipil, dan sekutu, sesuatu yang masih menjadi dilema etika dalam dunia militer modern. Lockheed Martin sadar akan hal itu, dan saat ini mereka terus memperkuat sistem AI trustworthiness agar keputusan pesawat tetap dalam kendali manusia meski dijalankan secara otonom. Gila sih bro, kalau lihat desain dan teknologinya, benar-benar kayak lihat masa depan militer depan mata. Tapi di sisi lain, agak ngeri juga ya. Kalau semua udah bisa dikendalikan sama AI, nanti peran manusia di medan perang bakal kayak gimana ya bro? Drop pendapat lo di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, lu bukan laki.